Selamat pagi sahabat petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Kembali di channel ABF Keluarga Pertanian yang selalu membagikan tentang budidaya porang. Dan terima kasih sahabat petani yang selalu nyimak video saya. Dan di lahan porang di belakang ini adalah tanaman porang yang bibit afkiran. Ketika Mas Agus itu menyiapkan bibit untuk petani, itu ada bibit yang dari umbi dan katak yang hasil sortiran atau afkiran yang kualitasnya dirasa kurang bagus, dan itu tidak saya jual ke petani. Nah, itu saya sisihkan dan ini saya tanam sendiri. Dan di belakang ini hasilnya tanamannya dari bibit katak mini, dari bibit katak dan umbi mini. Sebelum lanjut ke videonya sahabat petani, tentunya jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe. Nah, ini ya sahabat petani, tanaman porang yang saya tanam ada bibit dari sortiran atau afkiran yang benar-benar saya sisihkan dari Mas Agus menjual bibit katak maupun umbi yang bibitnya ini kualitasnya kurang bagus. Jadi kualitas yang kurang bagus. Jadi taruhlah dari bibit katak yang sebagian itu mulai terkena jamur. Nah, itu sama Mas Agus ini saya buang yang bagian busuk, dan itu tinggal separuh. Itu tinggal separuh. Jadi seperti katak belah yang dibelah, padahal itu yang sebagian itu dibuang karena busuk. Nah, yang setengahnya ini itu masih keras, dan saya yakin bahwa itu masih akan tumbuh. Dan begitu juga dengan umbi yang sebagiannya busuk dibuang lalu mulai mengering, dan yang sebagian itu mulai keras, dan saya yakin itu juga akan masih tumbuh. Nah, itu yang saya tidak jual ke petani. Dan saya tanam di sini, satu lahan ini kurang lebih ya 1000 batang ya, 1000 batang di sini. Kurang lebih 1000 batang. Ini campur. Jadi satu gulutan ini ada yang dari katak dan ada yang dari umbi. Nah, jadi paling tidak pesan dari Mas Agus, ketika sahabat petani nanti karantina bibit katak atau umbi, ternyata ada yang terkena jamur, nanti sahabat petani bisa melakukan perawatan dengan cara dibuang di bagian yang terkena jamur. Setelah itu disimpan kembali, dikarantina lagi. Nah, nanti sahabat petani bisa ditanam sendiri, ditanam kembali. Jadi jangan langsung kena jamur langsung buang gitu, jangan. Tapi sebisa mungkin dirawat, dibuang, yang busuk itu dibuang. Nanti kalau yang sisanya itu, yang separuhnya itu masih bagus dan bekas luka yang kita buang, yang berjamur itu kering, itu nanti bibit itu masih bisa ditanam kembali. Contohnya seperti ini sahabat petani. Paling tidak nanti kita bisa punya umbi sekilo isi 2 atau 3, bahkan ada yang 1 kilo. Jadi kita bisa benar-benar memaksimalkan bibit kita, jangan sia-siakan. Adapun juga nanti sahabat petani ketika karantina ada yang busuk langsung dibuang, di tempat pembuangan itu pasti nanti bakal akan ada yang tumbuh
yang dulunya nggak yakin itu nggak akan tumbuh karena sebagian sudah busuk, ternyata bibitnya masih mau tumbuh. Jadi asalkan bibit kataknya nanti tidak busuk semua setelah kita buang dan itu nanti bisa kering kembali, nah itu nanti masih bisa dikembangkan. Nah ini sebagai gambarannya ini ya sahabat petani. Jadi nanti ketika karantina bibit, ketika menemukan di bagian sini ya, di bagian sebelah sini sudah mulai terkena jamur, nah ini kan sifatnya dia akan lama-lama ini kalau nggak dibuang ini nanti habis ya, jadi busuk semua. Jadi segera sahabat petani diiris saja. Nanti bekas irisan bisa dikasih abu, bisa abu dari abu gosok atau abu bekas bakaran apa aja itu bisa. Nanti disimpan kembali. Ada juga yang tidak terkena jamur tapi busuk ya, bagian sini ketika dipegang ini mulai lunak. Nah itu segera dibuang karena juga sifatnya menular sampai nanti kalau dibiarkan kataknya juga akan habis. Nah, itu ketika dibuang dan tersisa setengahnya itu nanti dikasih abu lagi dan dikarantina lagi. Seperti itu ya sahabat petani. Karena gini, kenapa kok masih tumbuh ketika kita belah ya? Karena kita belah separuh sebagian sini hilang. Ini kan masih banyak calon-calon tunas. Nah, ini calon-calon tunas ini pasti nanti akan tumbuh kembali. Jadi sebagai gambaran sahabat petani, ketika karantina bibit, ketika menemukan bibit yang terkena jamur atau mulai membusuk sebagian, itu segera diiris saja, dibuang nanti seperti yang tadi saya sampaikan, bagian yang terluka tadi dikasih abu, bisa dengan abu apa aja. Nanti di karantina, pas di musim tanam ditanam kembali, nanti akan tumbuh. Dan nanti hasilnya akan seperti ini ya sahabat petani. Ada yang besar, ada yang kecil seperti itu. Nah ini ada tanaman suwak yang nggak mau kalah suburnya dengan tanaman porang. Nah ini ya, suwak. Dan ini sekalian Mas Agus kasih pesan untuk sahabat petani porang yang mulai pilih bibit untuk karantina bibit. Ketika di karantina ditaruh di tempat rak-rakan, nah itu nanti sering dicek juga ya, jangan dibiarkan karena nanti akan berakibat kalau tidak ketahuan nanti ada yang berjamur dan tidak segera diambil, nanti itu sifatnya kan menular, jadi nanti merembet semakin banyak. Jadi kalau ketika kita korek-korek ada satu, segera disingkirkan, jadi biar tidak nanti katak-katak yang lain itu tidak semakin banyak yang terkena jamur. Oke sahabat petani, mungkin cukup sekian video di pagi hari ini. Kembali sharing Mas Agus tentang bibit afkiran yang bisa ditanam kembali, asalkan nanti sahabat petani bisa meniru dengan cara-cara saya tadi. Ketika menemukan bibit katak yang mulai terkena jamur ataupun bibit umbi, itu bisa dibuang dan lalu dikasih abu di bekas
luka yang kita bersihkan tadi nanti akan kering kembali dan bisa dikembangkan lagi. Dan semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat. Terima kasih sahabat petani yang selalu nyimak video saya. Salam sukses tentunya untuk sahabat petani porang, baik di Indonesia dan di Provinsi Lampung.